Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, pertemuan ke-8 setelah UTS, ya, mata kuliah sosial dan inovasi media, kita akan membahas tentang budaya media cyber dan budaya populer di media sosial. Ya. Nah, ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Pertama ada pengertian dari media cyber itu sendiri, perkembangan media cyber, jenis media, dampak hadirnya media cyber, sampai bentuk dan realitas dari sosial cyber. Nah, media cyber, apa itu media cyber? Ini atau cyber media ini adalah suatu alat, sarana, komunikasi menggunakan jaringan internet. Jadi berbentuk komunikasi yang ada di dunia maya gitu ya, dunia cermin, bukan lebih ke cermin tapi ke layar ya. Terus media cyber ini merupakan media baru yang memang tumbuhnya seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi internet dan serta teknologi elektronik lainnya gitu ya. Dan memang perkembangan media cyber ini ada beberapa pengertian gitu ya. Jadi munculnya seperti media cetak, ini seperti radio, televisi, media lainnya ini dianggap belum mampu melakukan komunikasi yang secara maksimal. Yang mungkin kemarin kita bahas, kemarin kita simpulkan yang namanya radio, televisi ketika kita melakukan sebuah komunikasi itu cuma komunikasi satu arah saja. Berbeda dengan media internet ya. Ketika kita bisa video call dan segala macam atau mungkin juga chatting, kita bisa berkomunikasi dua arah gitu ya. Atau mungkin kalau seandainya kita nonton bola ya, mungkin komunikasinya kita nonton saja gitu ya. Kalau seandainya komentar pun ya seperti itu gitu ya, tidak disediakan komentar kalau di TV, tapi kalau di internet streaming ya kita bisa sambil chattingan ya, kita bisa sambil hal-hal yang lain bisa dilakukan. Atau mungkin juga terjadi sebuah berita di TV atau di radio mungkin tidak bisa dikomentar, tapi kalau di internet kita bisa berkomentar dan itu bisa menjadi sebuah penelitian ketika masyarakat mendapatkan berita tersebut bisa dianalisis apakah masyarakat itu menerima atau tidak secara big data gitu ya, apakah setuju atau tidak tentang berita tersebut. Nah, itu bisa menjadi sebuah acuan pertimbangan berita tersebut dan ini semakin terbuka gitu ya di sana. Berbeda dengan zaman-zaman dulu gitu ya. Nah, eh semakin fleksibel. Jadi interaksi komunikasi ini pada sebagian orang memerlukan kecepatan, kemudahan dan murah ya. Jadi kalau zaman-zaman dulu itu ketika mau menelepon dari luar negeri ke Indonesia itu biayanya ratusan ribu gitu ya, ratusan ribu itu zaman-zaman dulu, zaman 2006. Nah, sekali telepon 1 jam itu bisa sampai 200 ribuan. Itu dari negara dari Jepang ya. Dan berbeda kalau zaman sekarang. Nah, kalau zaman sekarang karena banyak internet mungkin tidak sampai segitu ya. Mungkin hampir bisa gratis malahan. Karena apa? Karena banyak wifi gitu ya. Nah, terus surat menyurat ini kini dapat memerlukan dalam sekejap lewat email. Jadi kalau zaman dulu mengirim sebuah surat itu harus pakai kendaraan darat, laut, udara gitu ya. Kalau lebih dari zaman dulunya itu harus pakai kuda. Ya. Zaman sekarang itu cukup cukup kirim lewat email, so filenya segala macam gitu. Dengan jangka waktu per sekian detik sudah nyampe. Tapi kalau menggunakan zaman-zaman dulu itu 1-2 hari malahan berbulan-bulan itu baru sampai gitu, informasi baru sampai ya. Dan itu pernah terjadi ketika zaman-zaman saya kecil diberitahukan apa ya, mungkin orang tua saya diberitahukan mau pulang lebih cepat ya, orang tuanya sudah pulang tapi suratnya belum datang gitu ya, padahal di dalam isi surat itu diberitahukan mau mau, mau pulang lebih cepat gitu ya. Dan itu lemahnya di sana. Tapi kalau seandainya zaman sekarang mungkin tidak akan seperti itu ya, saya mau pulang lebih cepat tinggal ditelepon atau mungkin juga video call atau mungkin juga chatting dalam waktu itu orang sudah tahu ya. Jadi kecepatan informasi itu tidak ada yang eh, lambat ya, semakin cepat orang mendapatkan informasi semakin cepat ya. Hal yang lain contohnya seorang ibu hamil kalau seandainya mencari informasi mungkin kalau zaman dulu itu harus tanya-tanya ke dokter atau mungkin juga beli buku dan segala macam gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang ketika mempunyai masalah memerlukan
ilmu tentang kehamilan, tentang anak, tentang apa, tinggal cari di internet, di sana banyak ya. Kita bisa mendapatkan pengetahuan yang memang informasinya lebih cepat, lebih akurat dari sana ya. Kita bisa saling sharing ilmu pengetahuan di sana. Nah, terus penawaran permintaan produk ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja lewat e-commerce ya. Jadi kalau zaman ya mungkin sekarang juga masih dipakainya, ada pamflet, ada banner, ada segala macam itu masih dipakai. Tapi memang eh, di masa yang akan datang mungkin banner itu tidak akan terlalu efektif dibandingkan dengan iklan-iklan yang ada di internet ya. Atau tidak akan terlalu efektif dengan iklan-iklan yang ada di TV. Karena apa? Orang itu lebih banyak berkomunikasi lewat internet daripada mereka akan berjalan keluar rumah untuk berbelanja sesuatu atau membeli sesuatu. Mereka akan lebih memilih belanja online di dalam rumah. Jadi iklan-iklan yang dipasang di banner kemungkinan di masa depan itu tidak akan dibaca. Jadi orang yang akan lebih tahu iklannya itu ya memang lewat internet, lewat sana gitu ya. Nah, penawaran e-commerce itu dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jadi lebih lebih mudah dan jangkauannya itu lebih kemungkinan lebih besar ya dibandingkan yang konvensional. Terus bahkan pendidikan jarak jauh ini tetap buka yang mungkin sekarang kita lakukan gitu ya. Nah, karena uh, Zoom atau apa itu sering terkendala sinyal ya, kadang-kadang sering putus-putus, maka saya yang milih diupload di YouTube saja ya. Ya, supaya bisa bisa diulang-ulang kalau seandainya lupa pun ya silahkan ya tinggal di setel ulang lagi videonya gitu ya. Nah, ini berlangsung saat ini ya. Terus saat ini juga hanya berbekal sebuah smartphone, orang bisa melakukan komunikasi informasi seperti berdiskusi, tukar informasi, bercerita, curhat, rekreasi, dan sebagainya dengan sangat mudah. Ya. Nah, terus dampak hadirnya media cyber ini dengan hadirnya media cyber ini muncul istilah-istilah baru. Ya. Contohnya ada email, terus ada e-government, ada e-learning, e-commerce, gitunya atau hal yang lainnya seperti EE dan yang lainnya gitu ya. Dan undang-undang di Indonesia ini mengatur informasi transaksi elektronik dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Nah, di sini eh, apa karena perubahan zaman maka memang undang-undang juga disesuaikan di sana. Nah, ada beberapa jenis cyber ya. Jadi cyber itu bisa ditentukan dengan beberapa jenis. Contoh seperti situs, situs juga masuk ke dalam cyber. Itu adalah halaman bukan suatu alamat domain yang memang kita sering apa ya sering sering berkomunikasi langsung dengan situs yang memang itu dasarnya dari sebuah apapun ya di dalam sebuah internet. Terus ada email, ini cara kerja surat elektronik seperti konvensional, terus tujuannya seperti surat menyurat hampir sama, dikatakan sebagai hybrid medium. Terus ada forum internet. Nah, ini forum internet seperti beberapa forum-forum apa ya, forum seni, budaya segala macam itu di internet ada mungkin atau mungkin juga kalau di dalam grup chat WA itu juga bisa disebut sebagai forum internet juga bisa gitu ya. Dan itu sebuah fasilitas MyList yang disebut dengan milis gitu ya. Atau istilah milis merupakan sebuah jenis cyber yang digunakan untuk berkomunikasi. Jadi ini biasanya bekerja untuk pada komunitasnya. Jadi memiliki kesukaan atau minat yang sama. Contoh dalam ada grup humor yang memang ya disesuaikan dengan forum humor itu atau grup tentang keagamaan atau grup tentang sosial, seni, budaya, dan itu disesuaikan di sana. Nah, terus contohnya seperti Kaskus dan yang lainnya banyak sekali. Terus ada blogs, blogs ini bisa dikatakan sebagai weblog pertama kali dikenalkan oleh John Berger tahun 1997 ya, hampir sama seperti web cuman ada terbatas fasilitasnya. Terus ada wiki, ini merupakan apa ya? Perpustakaan digital besar atau mungkin juga ensiklopedia internet yang besar gitu ya. Jadi selain Google, wiki ini memuat informasi-informasi yang memang apa ya? Bisa disebut sebagai informasi yang valid. Ya, jadi bukan Google saja yang tahu gitu, tapi detailnya wiki yang tahu ya. Nah, terus ada aplikasi pesan teknologi seperti SMS atau yang lainnya yang ini banyak sekali di sana. Terus ada internet broadcasting. Ya, internet broadcasting ini seperti mengumpulkan
inputan berupa teks, lampiran, teks atau video atau audio semata gitu ya. Seperti apa? YouTube ya, dan yang lainnya banyak. Terus ada peer-to-peer. Ini merupakan media berkomunikasi menggunakan internet, percakapan, fasilitas, instant messaging atau yang lainnya. Ya mungkin kalau zaman sekarang itu seperti video call-nya. Terus ada RRS, ini mengumpulkan konten sesuai dengan keinginan pengguna. Ya. Contoh ketika kita uh, cari sebuah barang belanja helm, ya. Maka ketika kita buka media sosial, maka munculnya itu ada helm juga gitu ya. Meskipun ya memang kita iseng-iseng cari helm, tapi orang sales ya, sales dalam media sosial itu atau sistem sales yang spam yang di media sosial itu yang memang menawarkan barang yang dulu pernah kita cari ya, historinya itu terbaca oleh mereka ya. Nah, terus ada moods, ini istilah mood user dangers. Nah, ini atau multi user dimension ya. Nah, ini diartikan sebagai program komputer yang diatur dengan sedemikian rupa yang dapat diakses beragam user ke dalam waktu yang bersamaan ya. Nah, terus ada media sosial, ini kehadirannya situs media sosial ini atau networking site. Ini sering disebut sebagai media sosial atau sosial media. Memberikan ruang berkomunikasi, interaksi dalam jejaring sosial di ruang cyber gitu ya. Jadi kita bisa bertemu dengan teman zaman dulu kita gitu ya, teman waktu SMP, SMA itu bisa di media sosial. Tapi kalau zaman-zaman dulu itu mungkin pas waktu reuni saja kita tahu wajahnya seperti apa, itu pas reuni saja. Tapi kalau di media sosial itu kita tahu oh keadaannya seperti ini, oh dia itu sekarang berat badannya tinggi gitu ya, atau makin kurus ya, itu bisa dilihatnya. Jadi bisa sebagai obat kangen-kangenannya dengan teman-teman zaman-zaman dulu di sana. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara media broadcast dan media interactivity. Jadi kalau broadcast itu tersentral dari satu sumber ke banyak halayak, tapi kalau interactivity ini tersebar. Jadi ke banyak sumber, banyak halayak. Itu internet biasanya. Tapi kalau broadcast itu seperti satu sumber TV disebar ke banyak penonton ya. Terus ada komunikasinya broadcast itu komunikasi terjadi satu arah yang tadi disebutkan ya, kalau internet itu dua arah ya. Terus terbuka peluang sumber media untuk bebasnya kontrol terhadap sumber ya. Jadi informasi itu mungkin kalau ada yang ngobrol itu informasi dikendalikan media gitu ya. Tapi kalau uh, di internet itu agak susah. Jadi tertutupnya penguasaan media ini bisa banyak dikuasai oleh banyak orang ya, misalnya. Terus media juga merupakan instrumen yang dengan ketidaksetaraan negara atau kelas sosial. Tapi kalau internet itu media memfasilitasi halayak banyak warga yang menjelaskan strata gitu ya. Jadi hampir sama. Jadi kalau zaman dulu itu ketika mau jadi artis maka harus ikut casting di dalam video atau di dalam sebuah stasiun TV. Tapi kalau zaman sekarang ingin jadi artis ya tinggal jadi YouTuber, kita buat channel saja jadi ya. Jadi banyak difasilitasi oleh internet ya. Tinggal buat video yang bagus atau viral ya maka kita langsung jadi selebritis di sana ya. Terus mengtransfermentasikan khalayak dianggap sebagai massa, jadi sebagai penonton saja. Tapi kalau internet itu khalayak bisa sesuai dengan karakternya, jadi sesuai dengan keinginan mereka. Jadi karakter yang diinginkan, ya. Keragaman identitas masing-masing. Terus media juga dianggap sebagai dapat menjadi alat yang baik dari ruang dan waktu. Nah, kalau untuk internet, media juga melibatkan pengalaman khalayak, jadi mempengaruhi kesadaran. Ya. Nah, terus bentuk komunikasi dunia cyber ini pertama jelas bahwa komunikasi atau interaksi dunia cyber ini tidak mensyaratkan keberadaan atau kesamaan antara pengguna spatial, sender atau receiver ya, dan receiver ini tidak mesti berada pada lokasi yang sama sebagaimana dengan kondisi dua arah ya. Terus kedua ini menjelaskan bahwa media cyber ini interaksi dikondisikan atau komunikasi biasa terjadi pada kondisi ruang waktu yang sama sinkronus. Nah, atau juga bisa juga berbeda atau asinkronus. Jadi
Kalau mungkin dalam bahasa kitanya itu bisa siaran langsung atau siaran tunda gitu ya. Nah, terus ketiga, ini bahwa interaksi ini dapat terjadi dalam dunia cyber pada kenyataannya melalui medium teks. Ya. Nah, teks ini bisa beragam, juga melibatkan kontrol, simbol, icon, gitu ya. Terus emoticon atau apapun digunakan oleh pengguna ya untuk berkomunikasi di dunia cyber. Jadi lebih kepada mengekspresikan atau intonasi yang diwakili oleh teks ya atau the antic expression ya. Terus keempat, eh, bahwa interaksi yang terjadi ini tidak mensyaratkan adanya kesamaan seperti status, tingkat pengetahuan atau astigmatik ya di sini. Nah, ini disebutkan komunikasi teks, bisa disebut NetLigo dan NetSpeak. Ya, mungkin pernah dibahas sebelumnya ya. Jadi NetLigo dan NetSpeak. Jadi ada yang alay, ada yang tidak ya. Jadi dalam media baru atau second media age sebenarnya. Nah, ini komunikasi memfokuskan diri pada pembahasan konten. Terus penggunaan teks ini berkembang dengan teks yang biasa dari komunikasi, model real time, communication, chatting, dan segala macam. Ini misalnya seperti relay chat atau IRC-nya. Terus ada komunikasi yang terjadi dalam ruang interaksi internet, merupakan komunikasi sinkronus, multi-user, text-based, atau melalui IRC atau teks, ya, simbol, emoticon, dan yang lainnya. Nah, NetSpeak dan NetLigo yang tadi. Nah, kalau NetSpeak ini bahasa tanda atau signing, contohnya ini penggunaan singkatan akronim gabungan keduanya. Jadi contoh OIC atau Oh I Can See gitu ya. Atau OTW, on the way gitu ya, dan segala macam gitu ya. Atau gabungan dari huruf angka. Jadi singkatan contoh gak bisa ya. Ini pakai bahasa alay ya. Terus penggunaan tanda baca serius. Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Nah itu Netflix. Jadi bahasa signing ya contohnya. Terus ada NetLigo, ini biasanya kaidah dasar yang disulati pada kata dengan hormat. Dengan elektronik digunakan kata hai. Jadi ada bahasa apa ya, bahasa perubahan bahasa antara bahasa yang formal di dalam sebuah surat, ternyata ketika di internet itu akan agak berbeda ya. Ya, tapi dengan kaidah penulisannya itu apa ya, lebih lebih tidak acak-acakan dibanding Netflix. Nah, terus realitas sosial ini dengan adanya internet dapat membuat kita berkomunikasi dengan siapapun ya. Atau di dunia ini berbeda dengan geografi maupun juga waktu gitu ya, tanpa adanya pemisahan jarak. Jadi kita mau berkomunikasi dengan siapapun dimanapun ya, kapanpun itu kita bisa berkomunikasi. Dan waktu yang ini disebut sebagai sosial media online ya. Nah, jadi atau waktu yang langsung itu yang memang secara secara langsung kita bisa komunikasi memang secara langsung ke persiaran tunda gitu ya. Kita bisa video call ya pasti langsung di sana. Terus media cyber baik adanya di dalam ataupun di luar negeri ini telah menjamur. Jadi hari berganti hari, waktu berganti waktu, adanya penambahan alat media komunikasi cyber seperti dengan adanya Friendster, Facebook, dan yang lainnya. Ini merupakan media sosial online. Jadi pada tahun 2002 ini disambut baik oleh masyarakat dan kalangan muda di Indonesia gitu ya. Dan sampai sekarang media sosial itu banyak sekali ya, banyak sekali dan aneh-aneh ya. Nah, terus materi pembahasan kita akan bahas budaya sabar, representasi media sabar, ekspektasi, meme, dan selfie. Nah, pertama kalau yang tadi media sabar itu sudah dibahas ya. Jadi penyebutan media ditunjuk sekarang pada teknologi ya. Aspek-aspeknya bisa sosial, politik, media, budaya, dan segala macam. Terus keduanya mengandung makna yang cukup luas. Ya. Media cyber ini alat sarana komunikasi menggunakan jaringan internet yang tadi disebutkan sudah ya. Terus eh, media sosial ini kehadiran situs jaring sosial yang tadi disebutkan juga seperti Facebook, Instagram zaman sekarang ya, Pinterest, YouTube, dan yang lainnya banyak sekali. Nah, kita akan bahas representasi identitas media cyber. Oke, sebentar. Nah, ini dalam dunia nyata, identitas menunjukkan ciri atau keadaan suatu seorang, biasanya
juga diartikan suatu tubuh menyatakan identitas. Nah, dalam dunia virtual, seorang di dunia nyata bisa saja membuat suatu, dua, tiga, atau bahkan dibuat identitas virtual sesuai dengan kemauan atau kemampuannya, ya, atau kebutuhannya, atau ya apa ya eh, tugas, mungkin bisa disebut tugas atau mungkin juga bisa disebut sebagai ya keusiran ya. Nah, terus dapat juga dikatakan di era media ini baru identitas ini menjadi lebih bebas bergerak, bisa berlipat ganda, refleksi diri atau suara refleksi atau cenderung berubah serta dapat direka sedemikian rupa. Jadi kadang-kadang kita apa ya? Kita mau tes tes media sosial wanita dengan laki-laki ya, atau mungkin juga tes media sosial dengan akun orang ganteng dengan orang yang biasa atau orang yang cantik dengan orang yang biasa. Nah, itu kita bisa merasakan menjadi orang ganteng itu seperti apa, menjadi orang cantik itu seperti apa. Perhatian dari media sosial itu akan berbeda ya. Dan itu bisa bisa apa? Kita bisa pengalaman juga dari sana ya. Nah, minimal di dunia nyata tidak dialami, di dunia maya pengalaman gitu ya. Nah, terus ini fenomena menurut Erving Goffman seperti dikutip Nasrullah pada teori riset media cyber ini pada tahun 2014 ini halaman 142 bahwa setiap individu pada kenyataannya melakukan konstruksi atas diri mereka dengan cara menampilkan diri atau self performance gitu ya. Namun penampilan diri ini didasarkan pada bentuk atau memenuhi keinginan audiensi. Jadi apa ya? Disesuaikan dengan selera audiens bisa atau mungkin juga mode yang saat ini sedang trending atau apa itu disesuaikan. Jadi lingkungan media sosial ini berasal dari diri bukan pula diciptakan atau dari individu itu sendiri. Jadi kadang-kadang kita mengikuti sebuah trending tantangan apa, maka itu kita kadang ikut-ikutan di sananya disesuaikan. Terus ekspresi visual dan mimik ini uh, meme adalah sebuah ungkapan emosi, senang, sedih, marah, dan sebagainya. Ini bisa juga ada suatu maksud diungkapkan dalam bentuk tulisan. Saat ini disertakan pada media visual, misalnya gambar atau dianggap mewakili perasaan maksud tersebut. Nah, meme sendiri ini merupakan neologisme dari fenomena pembaharuan bahasa yang pernah dipakai, tenar atau masa lalu gitu ya. Jadi, meme ini diciptakan oleh Richard Dawkins. Meme berasal dari meme atau mimik gitu ya, atau raut muka gitu ya, dan sebagainya macam. Nah, contoh-contoh ini seperti yang ini ya, datang dikit cekrek gitu, upload padahal lagi disuntik gitu ya. Nah, ini banyak sekali ya, banyak sekali di meme itu banyak sekali hal-hal yang lucu, hal yang mungkin kadang membuat terharu dan segala macam itu bisa disampaikan lewat gambar gitu ya. Jadi kita bisa menyampaikan tanpa harus membaca teks full dengan melihat teks dan penjatuhan teks dan gambar di dalam pesan meme itu kita bisa bisa mengerti apa pesannya. Ya. Kadang-kadang tertawa sendiri, kadang-kadang sedih sendiri atau marah sendiri itu kita bisa ya di sana. Jadi ekspresi penyampaian dari meme itu bisa tersampaikan ke audiens. Ya. Nah, contoh ini ada beberapa apa ya meme lucu gitu ya. Jadi contoh Bang Ayu ngopi gitu ya, ngopi sianida gitu ya. Nah, itu kadang-kadang apa ya dark joke gitu ya. Jadi atau mungkin juga humor gelap ya, humor gelap. Ya ngajak kopi tapi ngopi sampai mati ya. Ya mungkin lucu tapi ya agak agak gelap ya, agak gelap di sana. Terus ya ini banyak banyak sekali. Contohnya minjem duit ngomong seminggu ditagih, entar-entar ya kok gitu sih gitu ya. Dan sebagainya gitu ya. Itu meskipun satu apa ya? Satu gambar yang di atas semua, tapi kadang-kadang pesannya itu bisa dirubah-rubah di sini ya, di sana. Terus ada selfie. Nah, ini selfie ini atau foto atau foto narsis dalam bahasa Inggris selfie. Ini adalah jenis foto potret diri yang diambil diri sendiri dengan menggunakan kamera digital atau telepon kamera. Ya. Ya, ini foto narsis ini sering dikaitkan dengan narsisme gitu ya. Jadi narsisme ini dalam bahasa Belanda adalah perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan gitu ya. Jadi kalau orang yang sedang selfie ya,
saya mah ganteng, diupload, berarti dia itu cinta diri sendiri ya. Terus ada istilah selfie juga muncul digunakan pertama kali pada 13 Desember tahun 2002 dalam sebuah forum internet Australia atau ABC online. Nah ini selfie juga ini bisa disingkat sebagai self portrait atau artinya sebagai hasil memotret diri sendiri, biasanya dengan smartphone atau webcam atau juga sosial media, ya, diupload ke sosial media. Nah, jadi ini selfie selfie sesungguhnya bukan apa ya, bukan sesuatu hal yang baru ya. Jadi kadang-kadang ada yang nyeletuk, ada yang apa ya, ada yang eh, humor, mungkin bisa disebut humor, bisa dicerita, mah saya ingin ikut selfie, akhirnya dia ikut selfie gitu ya. Padahal mau selingkuh, bukan bukan selfie foto gitu ya. Si mamahnya mau apa ya, mau mau ikut yoga, padahal bukan olahraga, ternyata selingkuh, ikut dengan si yoga gitu ya. Nah, bukan nama orang selfie itu ya, bukan nama orang. Jadi selfie itu sesungguhnya memang bukan hal yang baru. Jadi foto diri sendiri oleh Robert Cornelius gitu ya, pada tahun 1839 itu 100 tahun sebelumnya, ya hampir 200 tahun itu diyakini sebagai selfie pertama di dunia. Foto tersebut kini ditetapkan oleh di Library of Congress di Washington gitu ya. Jadi orang pertama selfie itu namanya si Robert ya. Hampir umurnya itu 200 tahun lebih. Nah, ternyata di media sosial ya jadi kebiasaan zaman dulu ratusan tahun zaman dulu ternyata diterapkan zaman sekarang, kembali lagi zaman sekarang, dan diupload di media sosial. Jadi orang-orang selfie itu semakin banyak ya, dan ngikuti. Nah, kenapa ngikuti? Karena yang tadi sebutkan trending ya. Trending atau mungkin juga supaya eksis, supaya sama dengan orang lain, tidak ketinggalan zaman dan segala macam, itu menjadi sebuah apa, menjadi sebuah, bukan disebut kewajiban, mungkin apa ya, disebut sebagai sarana eksis supaya kita apa, supaya kita tidak ketinggalan zamannya. Dan itulah memang zamannya itu sudah berubah. Jadi zamannya sudah berubah. Kalau zaman dulu itu kita komunikasi langsung ya, kalau zaman sekarang komunikasi lewat dunia maya itu sangat berpengaruh. Mungkin dengan kepribadian kita, dengan kebiasaan kita, itu sangat berpengaruh di sana. Nah, baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.